Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul The Foreigner tahun 2017. Oke dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan seorang ayah yang dimana ia hanya tinggal bersama anak perempuannya. Dia bernama Kuan. Ternyata keluarga Kuan sudah meninggal termasuk istri dan anak pertamanya. Setelah kejadian itu, Kuan menjadi sensitif terhadap pria-pria yang mencoba mendekati putri satu-satunya itu. Kemanapun ia pergi, Kuan selalu mendampingi putrinya itu demi keselamatannya. Pada saat mereka di sebuah toko, putrinya itu pun langsung turun untuk membeli sebuah gaun. Di sana, Kuan memastikan putrinya sampai, namun Kuan tidak melihat jalan dan menabrak sebuah mobil yang berada di depannya. Sontak ia pun mencoba memeriksa keadaan mobil tersebut. Namun baru saja ia keluar dari mobilnya, tiba-tiba salah satu kendaraan di sana meledak dengan hebat yang mengakibatkan anak satu-satunya itu meninggal. Hingga malam hari ia terus memeluk serta menangisi putrinya itu. Sementara itu, scene berpindah kepada para pemuda pelaku pengaboman tadi. Mereka sedang berkumpul dan saling melaporkan hasil korban mereka. Kelompok itu bernama IRA yang berasal dari Irlandia. Mereka melakukan semua itu untuk memerintahkan Inggris supaya menghentikan penjajahan mereka pada Irlandia Utara yang masih berlangsung hingga saat ini. Sementara ada pria yang bernama Liam Hennessy. Ia adalah wakil Perdana Menteri Irlandia. Dan ternyata ia adalah pemimpin pasukan dari Irado. Namun saat ini dia ditugaskan terjun ke politik untuk menjaga perdamaian antara Raja Inggris dan Irlandia. Tapi ternyata sepertinya ia tahu para pelaku pengaboman yang terjadi tadi. Sementara itu, Kuan masih meratapi kepergian putrinya. Ia pun sempat melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib. Namun saat ini ia tidak ada hasil. Sampai suatu ketika ia menyogok komandan polisi dengan uang sebesar 20.000 pound sterling. Tujuannya untuk segera mendapatkan para pelakunya. Dengan baik hati, dia tidak menerima sogokan dan dia berjanji cepat atau lambat para pelaku itu pasti akan mereka tangkap. Tidak puas dengan janji Pak Polisi, Kuan langsung mencari informasi tentang pasukan IRA yang terkenal dengan pasukan pemberontaknya itu. Tidak lama kemudian, sebuah acara TV menayangkan wawancara terhadap Liam selaku ketua IRA dan menanyakan tentang pelaku ledakan yang terjadi kemarin. Liam pun menjelaskan dan membenarkan bahwa itu adalah pasukan IRA yang berkhianat dan mencoba menghancurkan perjanjian damai antara Irlandia dan Inggris. Karena IRA yang sekarang sudah terjun ke dalam politik dan ingin bersaing secara legal. Mendengar hal itu, Kuan berpikir bahwa Liamlah satu-satunya orang yang dapat membantu Kuan untuk mengungkap para pelaku pengeboman. Namun ketika Kuan mencoba menghubungi Liam, ia hanya berbicara bahwa ia tidak tahu menahu soal masalah ini dan langsung menutup teleponnya begitu saja. Kuan pun merasa curiga terhadap Liam karena sepertinya ia menyembunyikan sesuatu. Akhirnya, Kuan berpikir bahwa ia sendirilah yang akan menyelesaikan kasus ini. Karena dari pihak kepolisian pun tidak ada kabar terbaru mengenai penyelidikan terhadap para pelaku. Sebelum Kuan pergi, ia menitipkan usaha restorannya kepada sahabatnya itu. Karena Kuan akan pergi lama entah sampai kapan.
Singkat cerita, Kuan pun pergi menuju Irlandia dan ia menghampiri sebuah tempat untuk menyewa kamar. Di sana, ia langsung menghampiri kantor Liam, namun para penjaga di sana langsung bergegas menangkap serta mengusir Kuan. Namun tiba-tiba, Liam datang dan mengizinkan Kuan untuk berbicara secara empat mata bersamanya. Di sana, Kuan tidak meminta apa-apa selain meminta Liam untuk memberitahu nama anggota dari IRA itu. Namun Liam tetap menolak dan berbicara bahwa dia tidak tahu. Di sana, Kuan memberi sedikit ancaman terhadap Liam dengan mengatakan, "Kau akan berubah pikiran." Will tell me who killed my child. My sincere condolences. You will change your mind. Lalu Kuan keluar dari ruangannya itu. Namun dia tidak keluar gedung melainkan memasuki sebuah toilet dan merancang sesuatu. Terlihat ia sangat lihai dalam menjalankan aksinya, dan ketika ia keluar dari gedung tersebut, tiba-tiba ledakan terjadi akibat benda yang Kuan rancang tadi. Tim penyidik dari pihak Liam pun segera dikerahkan untuk menyelidiki ledakan tersebut. Orang-orang yang berada di dalam gedung itu pun ketar-ketir akibat ketakutan. Lalu Liam berpikir bahwa ini adalah sebuah ancaman dari Kuan. Kemudian Kuan kembali menghubungi Liam untuk memberitahu nama anggota dari IRA. Setelah itu Kuan pulang ke penginapan. Give me the names. Di sana ia kembali meracik sebuah bom. Dan pada saat anak buah Liam menghampiri mobilnya, ia melihat sebuah kabel yang tertutup kap mobil. Namun setelah diperiksa, ternyata itu hanya sebuah kertas yang bertuliskan nama dalam bahasa Cina. Setelah itu, Liam berhasil melacak keberadaan Kuan, dan Liam langsung mengerahkan para pasukannya untuk menangkap Kuan. We found them. A B&B in Wellington Park. Kuan yang menyadari bahwa ia sudah dikepung, ia pun sempat mencoba melarikan diri. Namun takdir berkata lain, Kuan harus melawan para penjahat itu dan mereka pun diaradu. Setelah itu pasukannya pun kembali menghampiri Liam dan ternyata mereka babak belur akibat melawan Kuan. Kemudian Liam dihampiri oleh keponakannya sekaligus tangan kanan Liam yang bernama Sean. Dia adalah mantan tentara elit Irlandia. Liam menugaskan Sean untuk memberitahu bahwa para pelaku pengeboman yang terjadi tempo hari di London itu bukan anggota Liam, melainkan anggota IRA yang berkhianat. Di hari berikutnya, Kuan terus-menerus mengikuti Liam kemanapun ia pergi, sampai di sebuah kapel yang bertemu dengan selingkuhannya. Setelah wanita itu pergi, namun Liam diberi pesan sebuah foto pada saat ia sedang berciuman dengan wanita tadi oleh Kuan. Ia tetap menanyakan siapa pelakunya. Merasa di sana tidak aman, Liam pun mengajak anak istrinya dan para anak buahnya untuk tinggal jauh dari perkotaan. Namun Kuan tetap saja tahu kemana Liam akan pergi, sehingga suatu malam Kuan terus mengintai keadaan sekitar tempat tinggal Kuan. Dan ia mengendap-endap memasukkan sebuah bom ke dalam kandang ayam dan sambil terus mengintai gerak-gerik Liam. Dan tiba-tiba ledakan hebat yang diakibatkan oleh bom Kuan meledak seketika, jelas membuat orang-orang di sana panik ketar-ketir. Lalu Liam meminta anak buahnya untuk lebih ketat menjaga area sekitar. Keesokan harinya, Liam menyuruh istrinya untuk pergi dari tempat itu karena terlalu berbahaya. Namun pada saat itu juga, sebuah ledakan terjadi kembali yang mengakibatkan satu buah mobil rusak berat. Lalu anggotanya itu melacak dan mengira bahwa Kuan bersembunyi tepat di dalam hutan. Dengan segera mereka bergegas mencarinya, namun Kuan tidak sebodoh yang mereka kira. Di
sana, Kuan berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah Layam dengan jebakan yang ia pasang. Namun ketika Kuan lengah, ia pun tertembak di bagian bahu. Untung saja ia berhasil pergi dari sana dan selamat. He's ahead of us every step of the way. Why is it so hard? One old man running circles around the lot of us. Liam yang melihat bahwa anak buahnya gagal lagi, ia pun menghubungi Shan untuk meminta bantuan menangkap Kuan. Namun ternyata Shan tengah mengadu liang cepapang dengan istrinya si Layam. Take a moment, reflect. Setelah mendapat perintah dari Layam, kini istrinya itu curhat bahwa ia sebenarnya tidak menyukai Layam karena kakaknya yang dulu adalah anggota IRA telah tewas akibat peperangan melawan Inggris. Dan yang membuatnya sakit hati adalah si Layam malah menyetujui perdamaian antara Inggris dan Irlandia yang seharusnya Layam membalaskan dendam kakaknya. Maka dari itu istri Layam ini sangat membencinya. Sementara itu, Kuan yang terkapar pingsan pun ia mengingat masa suramnya pada saat kapal yang ia tumpangi diseberangi oleh para perompak kapal. Dan hal itu menewaskan istri beserta anaknya yang pertama dan hanya menyisakan satu putri yang pada akhirnya ia pun harus meninggal juga. Liam yang tidak diam, ia pun mencari informasi mengenai latar belakang Kuan dan akhirnya ia menemukan data-data pribadi milik Kuan yang ternyata Kuan adalah mantan militer elit yang pernah dilatih langsung oleh pasukan elit Amerika. Disinilah Liam mengetahui Kuan yang sebenarnya. Lalu ia dihampiri oleh rekannya yang bernama Mike. Di sana ia berbicara bahwa sekarang Ira sangat terlihat lemah setelah pergantian memimpin dan melupakan visi dan misi para anggota terdahulu yang sudah gugur. Not the Liam I once knew. I heard the old Liam. Ketika temannya pergi, Liam pun dihampiri oleh Kuan dan memberikan ancaman jika ia berteriak maka ia akan meledakkan bom yang akan menempel pada tubuh Kuan. Who killed my daughter? I'm sorry. I truly don't know, but I don't know who they really are. Ia pun memberi waktu dalam 24 jam untuk menyuruh Liam mencari nama anggota IRA yang terlibat dalam ledakan di London. Kemudian Kuan pun pergi. 24 hours. Dan keesokan harinya, Shan bersiap untuk memburu Kuan dengan segala peralatan yang ia bawa. Send me a number where I can reach you. Sementara itu, Liam mendapatkan kabar bahwa Shan dan istrinya telah melakukan perselingkuhan. Namun di sana, Liam tidak terlalu shock mendengar kabar tersebut. Ia menerima telepon dari kepolisian London dan memberitahunya bahwa pelaku bom itu adalah anggota IRA, rekannya si Liam tadi yang bernama Mike. Dan jika Liam tidak mendapatkan para anggotanya itu dalam waktu dekat ini, maka Liam sendirilah yang akan dicari oleh kepolisian London. Or you feel a backlash the likes of which you've never felt before. I'll call them moment I have sometimes. Your moles, Hugh McGraw. Dengan segera, Liam langsung menghampiri Mike dan menodongkan sebuah pistol serta menyuruh Mike untuk memberitahu siapa nama-nama yang terlibat dalam kasus ini. Aye. 4 men and a woman. Dan ternyata istri Liam dan wanita yang pada saat itu mencium Liam di kafe adalah anggota IRA yang menyimpang. Dan yang lebih parahnya, istri Liam ini berselingkuh dengan Shan hanya ingin untuk memanfaatkan Shan untuk mendapatkan kode rahasia milik Liam. Tanpa sepatah kata, Mike pun langsung dibunuh. Sementara itu, Shan yang berada di dalam hutan terus mencari keberadaan Kuan hingga akhirnya ia menemukan tempat persembunyiannya. Namun tiba-tiba Kuan muncul dan mereka pun diaradu. Setelah lama diaradu, Shan pun kalah dan diikat oleh Kuan. Di sana, Kuan memberitahu dia hanya mencari siapa nama pelaku pengaboman yang terjadi di London dan dia tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun termasuk para anggota Liam itu sendiri. Lalu karena Shan ini paham dengan apa yang Kuan maksud, ia pun memberitahu siapa saja nama-nama yang terlibat dalam ledakan tersebut. Keesokan harinya, Shin berpindah ke London dan ternyata para polisi sudah mengepung apartemen yang di dalamnya terdapat para pelaku pengaboman. Echo 1 is complete in target house. Sierra 2. Echo 1 is in target house and sighted to you. Copy. Terlihat juga di sana apartemen tersebut telah diawasi ketat oleh kepolisian London. Para sniper pun sudah siap siaga memperhatikan gerak-gerik musuh yang berada tepat di depan mereka. Namun sekalipun itu ketat, tidak berpengaruh sama sekali terhadap Kuan. Ia dengan santunya masuk ke dalam apartemen itu dan bermaksud untuk menghabisi para pelakunya.
Di sana ia berpura-pura menjadi tukang servis panggilan. Dengan bantuan si ibu milik apartemen, ia berhasil memasuki ruangan yang di dalamnya terdapat para pelaku pembunuh anaknya. Dengan tatapan yang dipenuhi amarah, Kwan memperhatikan muka para pelaku itu satu persatu hingga pada akhirnya salah seorang penjahat itu menyuruh Kwan untuk mengeluarkan barang yang ia bawa. Namun tiba-tiba adu tembak dan adu jotos pun berlangsung sangat hebat. Setelah itu Kwan hanya menyisakan satu pelaku wanita dan kemudian ia pun pergi. Di sana kepolisian London pun langsung menggerebek tempat itu dengan penuh aksi dan heroik. Namun siap para pelaku di sana sudah tewas dihabisi oleh Kwan. Kemudian para polisi itu menanyakan kepada si wanita tempat selanjutnya yang akan mereka ledakan. Wanita itu pun menjawab bahwa bom selanjutnya sudah terpasang di sebuah laptop wartawan yang bernama Iwan Wo. Passenger name Ian Wood. Dengan cepat mereka langsung menghubungi petugas keamanan di bandara dan menyuruh mencari laptop yang dipakai si Ian. Mereka di sana semua panik ketar-ketir sambil memanggil nama Ian. Namun si Ian malah asik dengan musik dan dangdutnya sehingga para petugas yang memanggilnya pun tak ia ketahui. Namun pada akhirnya laptopnya pun ditemukan dan segera petugas itu lempar dan terjadilah ledakan yang cukup hebat di area bandara. Setelah itu Kwan pulang dengan hati yang sangat lega setelah ia berhasil menghabisi para pelaku pembunuh anaknya. Sementara itu, Sean diperintahkan oleh Liam untuk menghabisi istrinya sendiri. Setelah Liam pulang, ia berpikir bahwa masalah ini sudah berakhir. Namun Kwan ternyata mengetahui bahwa sebenarnya Liam adalah dalang dari ledakan di London. Namun niat Liam ledakan tersebut tidak diperuntukkan untuk diledakkan di London. Dan ternyata istrinya yang telah meledakkan bom tersebut untuk berniat memutus tali perdamaian antara Inggris dan Irlandia. Setelah istrinya mengetahui kode rahasia Liam dari Sean serta membalaskan dendam kakaknya yang tewas oleh pasukan Inggris. Goodbye, Mr. Hennessy. Sementara Kwan sendiri, ia berhasil pulang dengan selamat. Ia pun dihampiri temannya. Dan kepolisian London pun mengetahui bahwa Kwanlah yang menghabisi sendiri para pelaku ledakan bom di London. I believe we owe this chap something. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulu seluruh alur cerita film The Foreigner tahun 2017. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dulaustuin undur diri dan mengucapkan terima kasih.